Kami sampaikan untuk teknis pelaksanaan ujian sekolah. Yang pertama, akan kita laksanakan doa pagi bersama secara rutin melalui Zoom pada pukul setengah 8 pagi. Kemudian ada absen online setelah doa. Anak-anak dipersilakan untuk mengerjakan soal ujian sekolah mulai pukul 8. Kemudian persiapkan juga 2 perangkat. 1 perangkat untuk mengerjakan soal dan 1 perangkat lagi untuk mengaktifkan Zoom ketika mengerjakan soal. Tujuannya adalah yang pertama, dengan adanya Zoom yang dinyalakan, maka anak-anak akan selalu terpantau oleh pengawas yang ada di sekolah. Yang kedua, jika ada kendala saat pengerjaan soal, maka bisa segera dikomunikasikan. Yang ketiga, bisa dijadikan sebagai pengingat waktu. Jika anak-anak harusnya sudah mengirimkan atau waktunya tinggal sebentar lagi, maka akan diingatkan oleh pengawas. Ini gambarannya, 1 siswa dengan 2 perangkat. 2 perangkat yang dimaksud bisa 1 HP, 1 laptop, atau 2 HP. Perangkat yang pertama dinyalakan secara online untuk Zoom-nya. Perangkat yang satu lagi digunakan juga secara online untuk mengerjakan soalnya. Yang perlu diperhatikan itu adalah cara pengambilan foto harus tepat. Jadi Bapak Ibu, bahwa soal untuk ujian sekolah besok itu terdiri dari 2 model, yaitu yang pertama adalah 40 pilihan ganda, lalu ada uraiannya juga. Nah, di uraian itu anak-anak diminta untuk mengupload. Jadi mereka menulis, kemudian difoto, lalu di-upload di Google Form tersebut. Nah, ini yang sering terjadi adalah pengambilan foto yang tidak tepat. Usahakan untuk anak-anak mengambil fotonya tegak lurus. Jadi, mungkin bisa lihat di sini ya. Pakai ini, saya pinjam handphonenya Bu Palupi. Ini ada kertas jawaban yang sudah mereka kerjakan. Nah, anak-anak biasanya hanya sekedar foto gini aja dengan posisi yang santai, cekrek gitu, jarak jauh lagi. Kan yang penting ada gambarnya, yang penting itu aku sudah ngerjakan itu. Tetapi bukan hanya yang penting gitu aja, gurunya ini yang bingung untuk ngoreksi kalau motonya sembarang begini, atau jarak jauh, atau agak miring. Nah, yang benar adalah memfotonya begini, tegak lurus begini, atau kalau kesulitan bisa berdiri. Dipastikan bahwa margin atau batas-batas tidak memotong jawaban siswa. Ini yang sering terjadi kesalahan dalam pengambilan foto. Kemudian untuk submit atau kirim jawaban itu maksimal pada pukul 10. Untuk mata pelajaran selain matematika, kami menganggap bahwa ini aman. 2 jam pengerjaan itu aman. Tetapi sungguh tidak aman ketika pada mata pelajaran matematika, Bapak Ibu. Anak-anak sangat antusias sekali mengerjakan sehingga mereka lupa waktu. Padahal mereka sudah mengerjakan, tetapi untuk ngirimnya itu telat. Telat 1 detik aja itu sudah tidak bisa diterima. Oleh karena itu, kami mohon untuk menyiapkan pengingat waktu. Entah itu waker, entah itu atau mungkin Bapak Ibu mendampingi di sebelahnya itu bisa. Nah, ini fungsinya dengan Zoom yang online ketika pengerjaan
kami bisa secara langsung memberitahu ke anak-anak. Yuk, anak-anak, siap dikirim ya, waktu kurang 5 menit lagi. Saya mungkin menanggapi yang di poin 4. Saya setuju Ya. dengan tadi Bu Ika menyampaikan bahwa dengan 2 perangkat itu yang satu dipakai Zoom, itu memungkinkan untuk pihak pengawas dari sekolah bisa mengingatkan atau merimain anak-anak saat mengerjakan ujiannya. Apalagi kebentur dengan waktu yang mungkin dianggap terbatas 120 menit. Nah, pertanyaan saya, seandainya ada siswa yang tidak mempunyai 2 perangkat, apakah ada solusi yang terbaik dari pihak sekolah supaya ini tidak menjadi beban bagi orang tua murid? Kalau memang harus memaksa 2 perangkat dan mereka tidak ada, itu takutnya nanti orang tua murid akan terbebani sehingga saya takutnya ini juga mempengaruhi secara psikis. Karena kalau akhirnya harus terpaksa 2, orang tua murid harus mencari kanan kiri, kalaupun ada, kalaupun tidak, ini akan menjadi istilahnya hambatan lah dalam teknis pelaksanaan ini. Jadi saya pikir untuk yang 2 perangkat ini, seandainya siswa itu hanya punya 1 perangkat, apakah ada solusi? Digunakan, dimaksimalkan semuanya, yaitu dengan mengaktifkan Zoom dan untuk mengerjakan. Jika yang tidak memiliki 2 perangkat, baik akan kami telepon menggunakan video call, nanti menjelang anak batas akhir. Tujuannya untuk apa? Kami ingin memastikan bahwa anak-anak sudah menyelesaikan semua soalnya dengan selamat dan benar dan baik gitu ya. Lalu kami juga ingin memastikan bahwa anak-anak berhasil untuk submit-nya begitu. Tetap nanti kami akan pantau anak-anak setelah mereka mengerjakan bagi mereka yang tidak tampil di layar Zoom. Begitu Bapak. Jadi tetap kami pantau, semoga semuanya aman, tidak ada kendala untuk anak-anak selama mengerjakan, misalnya ada kesulitan-kesulitan lain, semoga di hari berikutnya tidak terjadi, begitu. Ya, selamat siang. Selamat siang. Dari bapaknya Evano. Nah, yang kendalanya adalah ketika tiba-tiba listrik mati. Dan ini untuk HP mungkin bisa diantisipasi dengan cas. Apabila mereka yang menggunakan laptop, kemudian laptopnya itu untuk Zoom ya, jadi mungkin baterainya juga harus mengandalkan dengan charger, itu kita tidak menginginkan apabila ada listrik padam, tapi ada kemungkinan karena waktunya kurang lebih 2 minggu kan, 5 hari dan 4 hari gitu kan. Nah, apabila listrik padam, kemudian harus terkendala dengan padam, baik mungkin Zoom-nya atau ketika mengerjakan HP-nya mungkin drop. Nah, mau nggak mau harus dicas. Itu bagaimana, Bu? Terima kasih. Jadi sebelumnya memang orang tua harus selalu memantau keadaan handphonenya. Jadi dipastikan lagi malamnya itu posisinya sudah ngecas, kemudian tidak ngedropan gitu. Nah, dan kuotanya juga diisi, dicek lagi. Itu langkah awal yang bisa dilakukan. Tapi andai kata listrik tiba-tiba padam mengakibatkan handphone tidak bisa nyala, laptop tidak bisa nyala, atau tiba-tiba ada angin ribut datang yang mengakibatkan wifi-nya juga nggak lancar atau kuota pun nggak bisa nyampe, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah mengikuti ujian susulan pada hari Jumat tanggal 7 Mei. Itu yang
ada kasus dari anak-anak ini ketika waktunya hampir habis, yang diupload bukan jawabannya, tetapi gambar sembarangan. Jadi asal nyepret gitu langsung diupload. Gitu. Maka semoga Bapak Ibu yang ada di rumah yang bisa memantau anak-anak bisa memastikan bahwa apa yang diupload itu benar, bukan asal gitu ya. Nanti bisa diingatkan lagi ke anak-anak. Siang Bu Ega mau tanya Mamah Meme. Oh iya Bu. Iya. Ya, mengenai masalah upload. Kayak tadi kan ada mungkin satu anak yang pas ngupload sembarangan. Apakah mungkin itu enggak malah justru satu cara yang bagus? Karena gini, di dalam satu soal itu kan ada beberapa upload. Nah, kalau waktu itu habis, kalau ada satu soal yang tidak diupload, secara keseluruhan tidak bisa terkirim. Otomatis dia akan kehilangan nilai semua. Tetapi seandainya mungkin satu soal yang belum selesai dan dia bisa upload kirim, itu walaupun dia misalkan kosong atau apa, tetapi kan otomatis nilai yang lain akan tetap mendapatkan. Itu gimana? Oke Bu. Tapi kalau hal ini disampaikan ke anak-anak, maka dia akan menghalalkan cara ini Bu. Maka solusinya, gini, solusinya ke anak-anak adalah kerjakan dulu yang uraian dulu saja. Kan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Bu Vero bahwa matematika, kemudian SBDP dan bahasa Jawa itu yang ada uploadannya. Maka harapannya adalah kerjakan dulu itu semaksimal mungkin karena nilainya lumayan itu. Satu soal ada yang nilainya 5 poin, kan lumayan. Maka kalau isinya sembarangan ya 0 gitu. Tapi kalau menunjukkan bahwa dia sudah sungguh-sungguh tetapi tetap salah, tetap kami akan beri poin begitu. Halo Bu. Oh ya, Hana, bagaimana Hana? Ini kan kadang kan kita kan kalau lagi mengerjakan gitu ya Bu, misalkan kita udah hampir selesai. Terus habis itu kita itu lagi mikir-mikir jawabannya. Terus kan tiba-tiba kok misalkan itu kegeser sedikit aja kan Bu, itu kan langsung ngulangin semua kan Bu. Nah, itu kok kayak gitu gimana Bu? Ini misalkan ada link dapat dari grup, saya langsung buka ya. Kadang ada yang langsung muncul browser seperti ini. Nah, tapi nanti tergantung fitur HP-nya juga di bawah. Kok berhenti? Ya, akan ada pilihan Chrome atau browser. Seperti itu. Lalu nanti kita akan pilih menggunakan yang Chrome. Ini ya, sampai sini tidak kelihatan jelas? Ya, ya. Kelihatan Bu. Baik, langsung kita akan masukkan dengan nama email yang sudah anak-anak kayak biasa. Ya, kami mengingatkan untuk nanti anak-anak lebih teliti ketika mengisi alamat email juga ketika memilih nama. Alamat emailnya akan saya masukkan terlebih dahulu ya. Ini untuk misal saja saya gunakan email saya ya Bapak Ibu. Lalu saya akan pilih nama. Ini pelan-pelan saja untuk scrollnya karena kadang anak itu mesti banyak juga yang laporan Bapak Ibu. Untuk maaf Bu, saya tadi kecepatan untuk mencet, saya kepilih nama teman saya. Nah, itu banyak sekali yang sering terjadi Bapak Ibu. Jadi saya minta tolong untuk scrollnya pelan-pelan. Misalkan saya di sini pilih satu nama dulu karena di sini saya tidak ada nama. Nanti bentuknya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada nama anak. Ini sekalian saya juga tutorialkan cara untuk mengerjakan besok. Saya pilih di sini, mohon maaf ini untuk Evano J. Saya minta contoh saja untuk satu nama. Ketika saya milih nama Evano, lalu saya scroll lagi ke bawah. Nah, kebiasaan ini kalau anak cepat-cepat, dia akan kepencet lagi satu nama. Pasti begitu. Yang sering kali terjadi. Maka dari itu, scroll ke bawahnya hati-hati.
sampai nanti akan ketemu dengan kelas. Kelasnya dipilih juga yang sesuai untuk Evano, karena Evano dari 6B, maka saya akan pilih dari 6B. Lalu nanti di sini bunyi tidak lagi nomor absen Bapak Ibu, anak-anak, nanti akan ada nomor ujian. Jadi nanti yang dimasukkan adalah nomor ujiannya. Misalkan saja saya akan isi dulu nggih Bapak Ibu 01 sekarang 345 strip 01. Enggak apa-apa, ini sembarang dulu ya, Bu. Kosong sembarang. Misalkan ini nomor 10 begitu. Nah, nanti nomor ujiannya akan berbentuk seperti ini. Lalu seterusnya diklik berikutnya. Nah, di sini akan muncul soal. Kalau tidak ada upload berarti dia otomatis mengerjakan seperti biasa, ngetik di kolom jawaban. Tetapi ini kan ngetik biasa Bapak Ibu. Tapi bedanya nanti di SPDP itu akan ada bunyi tambahkan file nih. Maaf saya kepencet. Nah, di sini akan muncul tambahkan file. Berarti anak tersebut nanti otomatis harus menjawab pada lembar jawab yang di print tadi. Yang akan kami kirim nanti. Nah, ketika tambahkan file ini, dia akan otomatis mengerjakan dulu ya Bapak Ibu di lembar jawab. Lalu saya scroll lagi ke bawah, saya lihat soalnya ternyata sama, tambahkan file lagi. Berarti dia juga harus mengerjakan di lembar jawab. Lalu berikutnya nomor 4, saya cek juga ternyata sama, tambahkan file, dan di nomor 5 ternyata tidak. Berarti yang dikerjakan pada lembar jawab nanti adalah SPDP untuk nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Lalu ini misalkan saja sudah, saya ketika sedang mengerjakan ini Bapak Ibu, saya dapat chat tiba-tiba. Ini saya tadi gunakan Chrome. Lalu saya keluar. Kepencet. Ini misalkan ketika kita mengerjakan menggunakan Chrome, padahal tadi ada yang harus soal perlu diupload. Saya kembali ke menu dan saya kembali lagi ke sini. Dia tidak akan tertutup. Dia masih. Ini Chrome. Tapi kalau kita gunakan yang browser, ketika kita kepencet, dia akan kembali lagi ke awal. Nah, itu contoh nyatanya saja yang sering ditemukan anak-anak dan langsung anak-anak otomatis akan panik, apalagi ketika menemukan ada soal yang diupload begitu. Nah, ketika upload ini, tadi misalkan ini saya sudah punya jawaban ya Bapak Ibu di kertas. Ini oh ya. Ini sudah di lembar jawab tadi. Sudah ada untuk di soal nomor 2. Tadi ada soal nomor 2 ini ya, ada untuk tambahkan file begitu. Nah, di sini tadi kan kami tadi masukannya untuk nama dan kelas. Oh, nama dan nomor saja. Berarti di sini jawaban lalu diberikan nama misalkan tadi Evano. Nomornya 01 345 010 misalkan. Ini jawabannya nanti per lembar di garis bawah begini. Lalu akan saya tambahkan file untuk diupload karena jawabannya sudah ada. Nah, ketika kita membuka menggunakan Chrome, di sini akan kita langsung klik pilih file dari perangkat ini. Nah, di fiturnya Chrome itu, dia ada kamera, juga ada file, Bapak Ibu. Jadi kalau di browser, dia tidak ada pilihan kamera. Dia hanya mengambil dari galeri. Dan itu yang sering kali terjadi, anak-anak bingung harus keluar dulu. Karena kalau browser itu, dia keluar kameranya harus memfoto dulu dan posisi jawaban itu harus ada di dalam galeri. Tetapi kalau menggunakan Chrome, dia ada fitur kamera sehingga dia langsung bisa dadakan untuk mengambil, nah ini jawaban, seperti itu bedanya ketika menggunakan browser dan Chrome. Lalu ketika proses pengambilan foto, ini sekalian saya akan berikan contoh, ketika sudah tadi dipencet yang kamera,
posisi yang kita butuhkan adalah tegak lurus ya dengan jawaban tadi posisi kertasnya. Nah. Nama dan nomor ujiannya serta jawaban harus memang fokus terlihat ya Bapak Ibu. Lalu di sini kita tinggal akan pencet OK. Nah, di sini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, dia harus memang nama file itu kan panjang sekali seperti ini. Itu biarkan aja, tidak usah perlu diganti nama, langsung diuploadkan saja. Kalau pakai Chrome itu gimana Bu caranya? Di keluar ya, karena itu di aplikasi sendiri. Chrome, Bu Palpi akan pilih Chrome. Karena tadi sudah dibuka. Bentuknya seperti ini, lalu kamu pilih yang tadi ditempel. Nah, begini, linknya akan tertempel di Chrome-nya tadi, lalu dibuka saja lagi. Nah, dia akan bukanya sama, munculnya seperti ini lagi. Begitu ya, Dayu. Di prosesnya kalau dari HP-nya tidak langsung lanjut ada pilihan Chrome atau browser, Bu Palupi sarankan untuk disalin, lalu kamu masuk ke Google Chrome-nya. Lalu ini tadi ada pertanyaan apakah bisa dibuka melalui laptop. Kita otomatis akan membuka WA web terlebih dahulu karena linknya kan kita dapatkan dari guru kelas masing-masing nanti Bapak Ibu. Jadi anak tersebut harus WA-nya nanti tersambungkan juga dengan koneksi internet di laptopnya itu untuk membuka WhatsApp web. Setelah WhatsApp web nanti dia buka, link yang tadi ini di grup saya misalkan sudah dapat link, akan saya langsung klik langsung, karena ini otomatis dia akan masuk. Karena kalau di laptop itu dia justru akan lebih cenderungnya masuknya memang ke Google Chrome. Yang browser itu biasanya yang sering menggunakan HP Bapak Ibu. Jadi kalau untuk laptop saya rasa ini langsung dia muncul seperti ini langsung. Tapi nanti ketika uploadnya, nah itu yang menjadi kendala ketika di laptop, dia harus upload jawaban, berarti otomatis dia harus juga tersambung dengan WA webnya tadi. Jadi karena yang digunakan untuk memfoto jawaban kan dari HP-nya aja Bapak Ibu. Jadi ketika dia proses membuka link ini biarkan tetap terbuka. Lalu yang HP-nya tadi hanya untuk mengambil gambarnya dulu. Ketika dia HP-nya sudah mengambil gambar, dia tersimpan di dalam galeri. Nah, nanti anak tersebut harus membuka WA lagi untuk mencari tadi mana yang sudah disimpan gambar misalkan untuk lampiran file. Malah sebetulnya agak ini ya, lebih lama ketika menggunakan laptop karena dia harus berlatih untuk mengambil gambar dulu dari HP lalu memindahkan di desktop mungkin laptopnya. Nanti di sini kan bentuknya ketika dia sudah isi dan sebagainya saya langsung sampai bawah. Ini misalkan saya isi dulu sih. Untuk buka ini dulu contoh. Misalkan saya ganti 6A. Lalu saya pilih nama emailnya misalkan saya gunakan nama Agatha Kalista karena ini untuk contoh saja.
berikutnya. Nah, ini memang enak untuk mengetik jawaban ketika jawabannya tidak ada upload. Tapi untuk upload, tambahkan file, dia otomatis akan mengambil harus dari pilih perangkat, dari perangkat Anda. Nah, ini yang nanti saya juga mau tanyakan untuk bagi anak-anak yang menggunakan laptop, mungkin ada masukan dulu karena selama ini yang menggunakan laptop itu tidak, maksud saya tidak ada kendala yang disampaikan. Jadi malah justru saya yang ingin bertanya kepada anak-anak yang biasa menggunakan laptop itu cara uploadnya bagaimana begitu. Karena selama ini yang ada kendala justru yang menggunakan handphone Bapak Ibu. Mungkin saya bisa minta tolong dari masukan beberapa anak untuk yang biasa menggunakan laptop ketika proses upload. Ya, mungkin dari Evano. Masih mengikuti tidak ya tadi Evano? Mungkin bisa saya jelaskan Bu. Jadi dari HP itu connect dengan kabel USB ke laptop, jadi langsung difoto kemudian diupload via laptop. Itu aja sih sebetulnya. Jadi hanya mungkin di copy juga bisa. Oh, berarti menggunakan USB ya Bapak? Betul. Jadi tetap tidak buka pakai web ini, webnya tetap nyala, J. Iya. Tapi untuk proses uploadnya tersambung dengan USB. Betul. Iya. Iya. Hanya copy transfer data aja sih sebetulnya. Iya, betul, Bapak. Mungkin lebih fleksibel juga, misalkan laptop bisa untuk Zoom dan juga untuk kita Google mengerjakan soal. Malah itu hanya satu aja. Matur nuwun Bapak, ini